Oke, teman-teman, kita lanjut kembali. Kita lanjut untuk langsung contoh soal yang pertama, yaitu tadi kita ada 3 pokok bahasan ya. Bahasan pertama adalah pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, dan evaluasi dan apresiasi. Nah, kali ini kira-kira kita akan menghadapi soal seperti apa? Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah ini akan berkaitan dengan pokok pemahaman tekstual ya. Lebih tepatnya nanti teman-teman akan mencoba menyusun kerangka atau bagan sesuai dengan teks yang kita baca kali ini ya. Sambil saya menjelaskan, teman-teman sudah persiapkan untuk membaca teks yang berjudul Dampak Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM. Nah, teman-teman perlu perhatikan untuk judulnya terlebih dahulu. Ada dampak ekonomi terhadap pertumbuhan UKM. Ya, silakan kita baca 2 sampai 5 menit. Dimulai dari ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Nah, kita lanjut paragraf berikutnya, coba dibaca. Nah, teks ini bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sudah cukup membaca paragraf ini ya. Nah, di sini soal pertama merupakan pemahaman tekstual yang tadi sudah saya jelaskan. Pemahaman tekstual, lebih tepatnya subkompetensi menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Dalam teks tadi di atas ya, teks yang ini tadi. Nah, ini baru kita akan masuk ke soalnya. Soalnya kita bacakan ya. Bagan yang tepat untuk menggambarkan bagian-bagian penting dalam teks tersebut. Artinya, bagan ini yang bisa menggambarkan kerangka teks yang ada di atas. Nah, kita coba perhatikan dulu untuk bagan pilihan yang A. Kita terpusat pada ekonomi digital. Maksud ekonomi digital di sini adalah apakah topik atau gagasan utama pada paragraf di atas itu merupakan ekonomi digital. Menurut teman-teman bagaimana? Sudah tepat? Seperti yang tadi sudah garis bawahi saya di atas, ekonomi digital ya. Itu disitulah topik utamanya. Nah, kemudian di sini ada dampak ekonomi digital, manfaat, peluang, dan tantangannya. Nampaknya pilihan A akan lebih tepat ya. Karena di sini semuanya mewakili di setiap paragraf yang tadi teman-teman sudah baca. Mengapa? Karena di sini sudah ada ekonomi digital. Ekonomi digital ini adalah topik utamanya. Dan yang kedua di sini ada dampak ekonomi digital. Ini akan menjadi sebuah perubahan besar dari ekonomi digital. Nah, kalau untuk manfaatnya tadi di paragraf tersebut juga
disampaikan tentang pembahasan peluang dan keuntungan ya. Di situ manfaat. Tadi sudah ada di paragraf keberapa oleh dasar ketiga ya, ada peluang dan keuntungan. Nah, peluangnya juga di sini sudah tersampaikan ada dan ada juga tantangannya. Ini ada peluang dan ada tantangannya. Nah, di sini adalah tantangan. Poin yang dibahas pada paragraf terakhir merupakan sebuah tantangan. Jadi jawaban yang tepat mungkin yang lebih A, karena pada jawaban B topik utamanya bukan peluang UMKM ya, bukan peluang UKM ya, atau di sini ekonomi berbasis teknologi informasi, tidak, dan peluang UKM tradisional bahkan tidak ada ya. Oke teman-teman, kita lanjut kembali pada soal nomor 2 ya. Ini kompetensinya adalah terkait pemahaman inferensial dan masih pada paragraf yang tadi kita bahas ya. Subkompetensinya adalah menjelaskan hubungan makna antar kalimat dan atau antar paragraf pada suatu teks yang tadi di atas ya, terkait ekonomi digital. Bentuk soalnya adalah PKG kategori. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana pola pengembangan paragraf pertama, kedua, dan ketiga pada teks di atas. Nah, teman-teman disuruh menentukan benar atau salah di setiap pernyataan ya, berdasarkan isi teksnya. Oke, saya tampilkan kembali untuk paragraf tadi di atas. Saya sediakan di sini biar kita tidak scroll ke atas kembali. Dan ini dia untuk paragrafnya. Oke. Saya taruh di sini. Nah, oke, sebelumnya kita akan membahas dan memahami pertanyaan yang soal nomor 2, pola pengembangan. Nah, perlu digaris bawahi untuk pola pengembangan, apakah teman-teman masih ingat ada berapa pola pengembangan yang teman-teman ketahui? Pola pengembangan. Ada pola pengembangan apa saja yang teman-teman masih ingat? Ada pola pengembangan sebab akibat seperti yang ada di pernyataan pertama. Ada pola pengembangan klasifikasi. Ada pola pengembangan klimaks dan anti klimaks. Ada juga pola pengembangan perbandingan. Masih ingat? Dan ada pula pola pengembangan analogi, di mana di suatu paragraf itu menganalogikan suatu hal. Ada juga pola pengembangan ilustrasi, ada juga pola pengembangan definisi, ada juga pola pengembangan klasifikasi atau mengklasifikasikan, ada juga pola pengembangan narasi, biasanya itu urutan waktu ya atau kronologis, dan ada juga pola pengembangan deskripsi. Nah, kira-kira ada berapa tadi jenis pola pengembangan yang sudah saya sampaikan? Nah, dicatat nggak nih? Silahkan dicatat. Nanti kita coba sesuaikan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada di teksnya. Oke, kita coba baca satu persatu yang ada pada pernyataan-pernyataan yang pertama. Nah, pada pernyataan pertama, paragraf pertama menggunakan pola sebab akibat karena menjelaskan bagaimana teknologi digital menyebabkan perubahan bagi UKM. Nah, gimana menurut teman-teman? Benar atau salah? Apakah paragraf pertama menggunakan pola sebab akibat?
Coba kita lihat pada paragraf pertama. Nah, paragraf pertama di sini menjelaskan bahwasanya ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah atau UKM. Dengan adanya teknologi digital, UKM kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Transformasi ini didorong oleh beberapa faktor utama seperti perkembangan e-commerce, sistem pembayaran digital, pemasaran berbasis data, serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nah, benar atau salah sekiranya paragraf pertama menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Nah, kira-kira mana yang sebab dan mana akibat dari sebab tersebut? Nah, sudah jelas sekali bahwasannya ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek. Itu adalah sebab, ya. Dan untuk akibatnya adalah bisa membuka peluang lebih besar. Akibatnya bisa membuka peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing. Ya, berarti ini sudah pasti ada sebab dan akibat atau kausalitas. Jadi, yang pernyataan pertama bisa dikatakan benar ya. Oke, teman-teman, kita lanjut kembali ya. Tadi pernyataan yang pertama tepat sekali menggunakan pola sebab akibat. Benar. Ya, kemudian kita lanjut untuk pernyataan yang kedua. Apakah benar menggunakan pola proses? Bagaimana langkah-langkah UKM melanjutkan dengan menggunakan e-commerce? Sesuai atau tidak menurut teman-teman? Nah, kalau menurut analisis saya, di sini menggunakannya adalah penambahan manfaat atau dampak, bukan menggunakan pola proses. Jadi mungkin ini kurang tepat ya. Nah, atau yang ketiga, apakah menggunakan pola klasifikasi? Apakah di paragraf ketiga ada klasifikasi tentang sistem pembayaran UKM? Bagaimana menurut teman-teman? Nah, berdasarkan analisis kami di sini pun tidak sesuai dengan pola klasifikasi ya, melainkan di paragraf ketiga itu menggunakannya adalah pola atau mungkin ada penambahan manfaat ya. Ada beberapa manfaat ketika membayar menggunakan e-wallet atau lain sebagainya. Jadi seperti ini hasil analisis kami. Tapi barangkali teman-teman dari berbeda bisa mengisi kolom komentar ya. Hasil analisis yang teman-teman ketahui itu seperti apa, biar kita jadikan bahan diskusi bersama. Oke, kita lanjut kembali pada soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut kembali di soal nomor 3 ya. Nah, kali ini kompetensinya adalah evaluasi dan apresiasi. Kita mengevaluasi tentang sebuah informasi yang tadi kita sudah baca terkait ekonomi digital. Nah, subkompetensinya adalah kita akan menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan, atau ketepatan informasi dalam sebuah teks. Nah, ini bentuk soalnya adalah PGK kategori. Oke, kita lanjutkan. Ini di sini ada soal, ada 3 sahabat, namanya Dini, Rio, dan Sena. Mereka itu sedang berdialog, menyampaikan pendapatnya, mengevaluasi tentang informasi ya, tadi di atas yang sudah kita baca bersama-sama. Ya, Dini menyatakan bahwasanya teks tersebut sangat menarik dan bisa menambah wawasan
kita, terutama jika kita berencana untuk mengembangkan suatu bisnis kecil. Nah, sedangkan Rio, ia menyepakatinya. Iya, pilihan katanya juga sangat mudah dimengerti sehingga orang yang awam terhadap istilah di bidang ekonomi juga mudah untuk memahami isi informasi yang disajikan. Nah, untuk anak yang ketiga atau Sena, ya aku sependapat dengan kalian berdua, tetapi rasanya teks tersebut akan lebih baik jika disertai data pertumbuhan UKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir atau pendapat ahli di bidang ekonomi. Nah, jadi ini Sena ingin mencoba mencari validitas sumber ya, bahwasanya UMKM itu tumbuh atau bahkan tidak tumbuh atau mungkin tidak tumbuh begitu. Nah, kita baca soalnya nih. Berdasarkan percakapan tersebut, mengapa Sena berpendapat sangat baik dalam menilai keakuratan dari informasi yang disajikan tersebut. Nah, tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap alasan berdasarkan isi teks percakapan di atas. Nah, teman-teman, dari ketiga percakapan di atas ya, pendapat Sena memang dikatakan sangat baik ya dalam menilai sebuah keakuratan informasi yang disajikan. Nah, karena Sena itu ingin mengedepankan prinsip bahwasanya informasi itu harus ada bukti kelengkapan data baik dari pendapat ahli. Nah, ini sebagai validitas sumber ya, sebagai dasar sebuah penilaian. Nah, ini seperti materi yang ada di bab pertama kita belajar di kelas 12 ya teman-teman. Dan sedangkan Dini dan Rio, mereka berdua itu berfokus pada daya tarik dan kemudahan pemahaman teks. Nah, sementara itu si Sena menyadari bahwa untuk menilai keakuratan dan nilai informasi sebuah teks diperlukan data pendukung yang konkret dan real serta sudut pandang yang kredibel dari beberapa ahli. Nah, coba yuk kita selesaikan pertanyaannya. Pada pernyataan pertama, Sena menyoroti bahwa teks harus mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk yang awam terhadap ekonomi. Kira-kira setuju atau tidak setuju nih? Nah, Sena itu menyoroti bahwasanya teks harus mudah dipahami oleh semua kalangan. Nampaknya tidak sesuai ya. Seperti apa yang dikatakan Sena. Sena itu minta validasi terkait informasi tersebut. Nah, bukan Sena ya. Sena itu justru menuntut tambahan informasi yang lebih spesifik terkait data pertumbuhan UKM. Nah, jadi tidak ada ya, tidak ada bahwasanya pendapat ini justru disampaikan oleh Rio ya. Jadi jawaban ini adalah jawabannya yang lebih tepat adalah tidak setuju. Oke. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, Sena mempertimbangkan kelengkapan dan dasar bukti dari informasi yang merupakan bagian dari menilai keakuratan teks. Nah, Sena meminta data spesifik atau data pertumbuhan UKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya, apakah naik ataupun turun dari sumber yang kredibel atau pendapat beberapa ahli. Jadi hampir mirip ya, sesuai ya. Jadi setuju atau tidak nih? Nah, jadi jawabannya lebih setuju ya. Dan yang ketiga, di sini Sena memiliki inisiatif untuk memperbaiki isi teks dengan pendapat pribadinya sebagai ahli ekonomi agar lebih informatif. Nampaknya jauh sekali ya. Sena di situ tidak menyebutkan dirinya sebagai ahli ekonomi ya, namun hanya meminta pendapat ahli yang konkret dan real ya. Jadi jawabannya adalah tidak setuju ya. Oke, jadi jawabannya seperti ini teman-teman di nomor 3.